جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار. هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألحان وأطيار. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار. مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. على جبين سعادتي. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fikri Al-Ghifari Ya Fikri Al-Ghifari bin Ramadan Fudwal bin Ramadan Fudail. Fudail. Saya nikahkan Saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada putri kandung saya putri kandung saya Rosyada Rosyada dengan mas kawin cincin emas 5,1 gram 5,1 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Rosyada binti Yuli Setiawan dengan mas kawin langsung dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. فرحة تروى بأمطاري كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار. كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار. كل التباريك تجري يا وبها كل الدعاء إلى رحمن الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا الساري. كل التباريك تجري يا وبها كل الدعاء إلى رحمن الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا الساري. Kita dapat menghadiri acara undangan dari Pak Ramadan dalam rangka Walimatul Urus Ananda Akhi Fikri dan Ocha dari putra dari Pak Ramadan dan Pak Budi Setiawan. Sebelum kita mulai acara, kami sampaikan jazakumullah khairan atas kehadiran Bapak Ibu undangan pada acara Walimatul Urusnya Pak Ramadan dan Pak Budi keluarga. Jadi untuk mengisi agar syukuran pada hari ini bermanfaat dan berkah, mari kita sama-sama mendengarkan nasihat pernikahan buat kita semua, khususnya bagi pasangan yang baru dan juga kita yang sudah pasangan yang lama. Baik, kami persilakan kepada Ustaz untuk bisa memberikan nasihat kepada kita semua. Kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para undangan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus sahibul bait, sahibul hajah, dan terkhusus lagi kepada dua pengantin yang baru saja memberanikan diri untuk melangkah kepada keadaan yang lebih suci, yaitu menikah dalam usia yang mungkin masih muda. Ya begitulah nikah. Nikah itu tidak memandang usia. Dia adalah merupakan kebutuhan laki-laki dan wanita.
Oleh karena itu syariat Islam memperkuatnya dengan cara memberi aturan dalam pernikahan itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang fuqara dari kalangan orang-orang yang menikah dan nikahnya jujur, Allah akan menolong mereka dan berikan kecukupan. Wa iyyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Dan jika mereka itu fakir, maka Allah pasti memberi kecukupan kepada mereka. Kalimatnya kalimat yughnihimullah, kepastian. Pasti diberikan kecukupan. Tapi dengan syarat nikahnya itu dengan niat untuk menjaga kesucian diri. Jangan sampai jatuh pada perzinahan. Jangan sampai jatuh pada perbuatan maksiat. Itulah tujuan awal menikah. Tujuan duniawinya itu. Sedangkan tujuan akhiratnya agar sama-sama melangkahkan kaki ke surga. Ya, Rasulullah SAW pernah menyampaikan ada 3 orang yang pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya an-nakihu yuridul afaf. Orang yang menikah dan dia berniat untuk menjaga kehormatan dirinya. Itu pasti ditolong oleh Allah. Apapun keadaannya pasti ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Yang penting niat dulu yang diperbaiki. Kemudian nasihat untuk kita semua dan terkhusus buat akhi Rifki, Fikri, dan Ocha. Ya, hebatnya nama istrinya Ocha, tinggal panggil Caca gitu. Ya, dan itu tidak capek manggilnya. Oh ya, kalau sudah punya anak, anaknya dinamakan Oci, Umu Oci gitu. Supaya apa? Supaya lebih mudah lagi. Ya, Ocha dan Oci gitu. Saudaraku Fikri dan saudari Ocha, nikah itu adalah ibadah yang panjang. Dan ibadah ini banyak lika-likunya. Tidak hanya senang yang kita temui, tapi juga sesuatu yang tidak disenangi, suka, duka ada dalam pernikahan. Dan pernikahan itu biasanya terjadi gonjang-ganjing itu di tengah-tengah umur pernikahan itu. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Tapi kalau itu sudah dilewati, maka insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah. Maka kalau ada hal-hal yang tidak enak yang ditemukan dalam masa-masa itu, bersabarlah. Ya, bertahanlah terus. Jangan sampai iblis menang daripada kita. Jangan sampai kita cepat-cepat sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit meninggalkan. Ya, karena kita ini manusia yang punya rasa bosan, punya rasa jenuh. Nah, ketika rasa itu datang, buat suasana supaya apa? Supaya kita bisa bercinta kembali dengan istri atau dengan suami Anda. Ya, karena kehidupan pernikahan itu pasti ada suka dan ada duka. Kata kuncinya 3. Kalau mau langgeng, kalau mau terus bahagia dalam 3 perkara ini. Perkara pertama, yaitu engkau berterima kasih kepada pasanganmu dan bersyukur kepada Allah atas kelebihannya. Ini yang pertama. Dan ini bukan hanya buat Rifki ya, Fikri. Ini bukan hanya buat Fikri dan Ocha, tapi buat kita semua. Bapak-bapak yang baru saja nikah 20 tahun yang lalu. Ya. Jadi, yang pertama kali harus kita kepenuhi adalah bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada pasangan kita atas kelebihan yang dia nampakkan dan dia berikan kepada kita. Dan tidak mungkin orang itu semuanya kurang, pasti ada kelebihannya. Ya. Kemudian yang kedua, bersabar atas kekurangannya. Terus bersabar. Dan sabar itu pasti menyisakan rasa sesak di dada. Panas di dada. Karena memang sabar itu as-sabru diyaun, kata Nabi. Sabar itu panas. Makanya ketika kita menahan diri dari amarah, pasti di dalam dada kita bergejolak sesuatu yang panas, iya tidak? Antum, bapak-bapak yang sudah berpengalaman. Kalau Fikri kan baru nih. Ini bapak-bapak yang berpengalaman. Di kantor dimarahi bos, dimarahi customer. Belum lagi di lampu merah ada ibu-ibu yang klakson terus tok-tak gitu. Sampai rumah istri muka masem. Oke? Nggak dimasakin kecuali ikan asin. Ya. Kemudian di rumah juga istri ngomel-ngomel entah apa yang diomelinya. Kita nggak tahu.
Pada saat itu, apa yang kita butuhkan? Sabar. Sabar. Tapi sakit di hati Pak Ustadz. Ya itulah sabar. Sabar itu menyisakan panas. Nih, senyum semua nih yang merasakan. Termasuk bicara juga kayaknya. Ya. Kan demikian sabar. Ya. Demikian juga ibu-ibu. Sabar menghadapi suaminya yang penuh dengan kekurangan ini. Walaupun tidak seganteng artis di TV, tapi mereka lebih bertanggung jawab daripada orang yang Anda lihat. Itu maka sabar. Makanya ada ibu-ibu pada zaman dulu, zaman tabi'in, lagi mengobrolin suami mereka masing-masing. Kata satu orang, suami saya itu ganteng. Selain itu kalau keluar dia seperti singa. Kalau pulang, dia juga seperti singa. Tapi singa jantan di hadapan betinanya. Ya, ceritalah mereka. Satu lagi mengatakan tai lalat suami saya ada di pipi. Yang satu katakan tai lalat suami saya ada di dagunya. Itu gagah suami saya. Satu orang di antara ibu-ibu itu ingin menunjukkan sebenarnya dia tidak bersyukur, lagi bersabar sebenarnya. Satu ibu-ibu mengatakan tanggung tai lalat suami kalian tuh cuma di pipi dan di dagu. Suami saya semuanya tai lalat, artinya hitam. Ya. Dan dia bersabar dengan yang hitam itu. Bersabar dengan fisik apa? Yang hitam. Dan sebagian orang tidak menyangka kalau di balik kekurangan itu ada kelebihan. Ya tidak? Sabar. Bapak-bapak yang hitam tidak usah terlalu kecil hati. Karena bumi ini tidak hijau kecuali dengan lewatnya awan yang hitam. Ya enggak? Nah, itu anggap aja bapak-bapak tuh awan yang bawa air hujan gitu ya. Nah, ibu-ibu sabar. Tidak usah terlalu mendengar perkataan orang di luar suami ibu itu jelek, suami itu. Tidak usah didengar. Katakan, dialah Arjunaku. Meskipun kulitnya itu hitam. Ya, sabar. Demikian juga bapak-bapak, sabar sama istrinya. Kata Allah dalam Al-Quran, ketika dia berjanji agar kita bersabar, Allah katakan, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Ini kaitan dengan kesabaran suami kepada istri. Boleh jadi kau tidak suka kepada istrimu sesuatu, tapi pada yang kau tak sukai itu, Allah berikan kebaikan yang banyak. Ibnu Abbas menafsirkan yaitu, waladan saleha. Allah memberi anak-anak yang soleh. Mau contoh nggak ini? Anda cerita sedikit ya. Karena memang anak tukang cerita kadang. Ya. Antum tahu Imam Malik? Imam Malik itu ganteng orangnya. Ayahnya tampan, ayahnya mancung hidungnya, kulitnya putih kemerah-merahan. Dia tidak nyangka kalau istri yang dinikahinya itu tidak sesuai dengan spek dia. Tidak cantik. Kalau tidak cantik, syarahnya jelek gitu. Ya, tidak cantik. Karena dia tidak nazar istrinya, dia lihat wajah di malam pertama, nggak ada rasa. Nggak ada rasa, nggak ada keinginan berhubungan dengan istrinya. Ternyata istrinya punya kelebihan lain dari kekurangannya ini. Apa itu? Dia bisa menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Di malam itu dia tafsirkan ayat-ayat tentang pernikahan, maka jatuh cintalah ayahnya Imam Malik yang bernama Anas. Ayahnya Imam Malik namanya apa? Anas. Maka dari pernikahan itu, dari kesabaran menghadapi kekurangan istrinya, dia dapatkan hadiah berupa seorang anak yang bernama Imam Malik. Ada yang tidak kenal Imam Malik di sini? Kalau tidak kenal Imam Malik, keterlaluan. Karena dia imamnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu ibunya punya sifat kekurangan. Yang mana ayahnya bersabar dengan kekurangan itu, kemudian diberikan apa? Anak yang memegang sejarah. Nah, ini yang sulit kita terapkan dalam rumah tangga. Kalau bersyukur, aduhai kau cantik seperti rembulan. Biasa orang. Yang kau ganteng seperti Lee Min Ho. Ganteng maksudnya. Itu udah biasa. Tapi bersabar di kekurangannya itu yang sulit. Ya tidak? Sulit, luar biasa sulitnya. Maka oleh karena itulah, orang yang mampu bertahan dalam sesuatu yang dia tidak sukai ini, Allah berikan keutamaan di antaranya seperti didapatkan oleh Anas. Yaitu dia dapat anak yang bernama Imam Malik bin Anas. Contoh lagi. Ibnul Arabi, itu kalau dia khutbah, itu kalau singa hadir di masjid itu, singa semua dengerin dia. Dan tidak ada orang yang ngantuk kalau dia lagi khutbah. Kalau dia jalan di hutan belantara dan ada singa di situ, singanya bisa jadi pengikut dia. Saking berwibawanya nih orang. Tapi kalau pulang ke rumahnya seperti anak kelinci depan induk singa. Jadi istrinya itu lumayan galak. Ibu-ibu jangan galak di rumah ya. Ini hanya contoh buat bapak-bapak. Ya. Lalu murid-muridnya datang.
dan protes kepada Ibnul Arabi. Wahai imam, kau imam yang berwibawa, istrimu kayak gini, ceraikan saja dia. Banyak wanita di luar sana yang menggantikan istri semacam ini. Apa kata beliau? Rahimahullah, demi Allah saya tidak akan pernah berpisah dengan istriku ini. Karena dari istriku ini Allah titipkan anak-anak yang menghafal Quran, kata dia. Dari istriku ini Allah berikan aku kekayaan. Memang dia kaya. Nah, kalau mau cepat kaya, sabar aja atas kekurangannya. Insya Allah cepat kaya. Tapi sering hilang uang di dompet, Pak Ustadz. Maka jangan taruh di dompet uang. Taruh di m-banking gitu caranya. Ini sabar. Dan itu yang sulit diterapkan oleh kita dalam hidup berumah tangga. Dan bagi saudaraku Fikri, maka terapkan yang satu ini. Antum tuh masih muda belia. Sekarang masih sayang-sayang, masih cinta-cinta. Tapi berlalu waktu, banyak mulut tetangga yang didengar, banyak mulut teman yang didengar, baik antum maupun istri. Media sosial dari dunia mayat sampai dunia hidup ini, semua antum akan dengar nanti. Ya, maka oleh karena itu, siapkan dari sekarang sesuatu yang bernama apa? Sabar setelah bersyukur. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Mengampuni, memaafkan setiap kesalahannya, selama kesalahannya itu tidak sampai pada dosa berzina. Kalau cuma sekedar membanting piring, maka belilah piring dari stainless. Biar hanya rame tapi tidak pecah. Ya kan? Kalau cuma sekedar dia melakukan kesalahan ini dan itu, maka maafkan. Makanya Allah katakan, fa'fu wasfahu. Kau sabar, kau maafkan, kau berlapang dada, maka itu yang terbaik. Padahal Allah mengingatkan sebelumnya, istri dan anak itu apa? Fitnah. Istri dan anak itu bisa jadi musuh. Tetapi suruh bersabar. Bahkan sampai ada sahabat Nabi, yang dia tidak bisa berpisah dari istrinya. Walaupun Nabi sampai menyuruh dia berpisah pun, dia tidak bisa berpisah. Yang akhirnya Nabi menyuruh dia tetap memaafkan istrinya. Ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, istriku itu terlalu bermudah-mudahan pegang tangan laki-laki lain. Itu kan pelanggaran agama. Nabi mendengar hal itu, Nabi mengatakan, fagharribha, kau ceraikan saja dia. Apa kata sahabat ini? Demi Allah ya Rasul, hatiku sudah disandra oleh rasa cintaku kepadanya. Kata dia begitu. Apa kata Nabi? Fastamti biha. Kalau begitu, kau tidak bisa pisah darinya. Kau nikmati saja istrimu. Artinya, kalau kau bisa memaafkan kesalahannya, maafkan. Itu yang terbaik. Maka inilah 3 kata kunci dari kebahagiaan dalam rumah tangga. Banyak orang bicara sakinah, mawaddah, warahmah. Sudah nggak dia terapkan 3 hal ini? Bersyukur atas kelebihan pasangan, bersabar atas kekurangannya, dan maafkan kesalahannya. Insya Allah dengan itu semua, maka Allah akan berikan kelanggengan dalam rumah tangga, dan Allah akan hadirkan cinta yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apa namanya? Mawaddah. Setiap dia hilang, Allah tambahkan dengan rahmat, muncul lagi cinta itu. Itu disebut dengan mawaddah. Yang mana cinta inilah yang menjadi ruh kehidupan dalam rumah tangga. Dia sumber kehidupan, mata air kehidupan. Bahkan dialah cinta yang disebut lautan yang tidak berpantai, sungai yang tidak bermuara. Karena pantainya hanya bertepi di surga dan muaranya hanya ke surga. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan itu. Dan ini khusus buat saudaraku Fikri dan juga saudari Ocha. Hendaklah kalian berdua terapkan agama Allah dalam rumah tangga. Insya Allah dengan itu Allah akan datangkan pertolongan di balik ujian yang kalian hadapi nantinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi antum semuanya. Dan bagi ibu-ibu semua yang ada di balik tabir sana. Dan khusus buat saudaraku Fikri dan saudari Ocha. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.